Sebagai orang mukmin, kita wajib beriman adanya kiamul kubra atau kiamat besar, akhir dari tanda-tanda kiamat besar. Kata Nabi SAW bahwa akhir dari tanda-tanda hari kiamat besar yaitu keluarnya api dari perut bumi Aden. Dalam riwayat dari Hijaz yang mengiring manusia ke tempat kumpulnya mereka ketika hari dibangkitkan, dan Nabi SAW mengisyaratkan ke arah Syam. Ketika api itu mengiring manusia dan seluruh manusia sudah berkumpul di Syam, maka Nabi SAW bersabda, tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali yang hidup pada hari itu hanya orang-orang yang buruk yang ada di permukaan bumi. Nabi SAW menyebutkan jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua selama 40, tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan atau 40 hari. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggelapkan dunia. Matahari digelapkan, bintang-bintang dijatuhkan, lautan ditumpahkan, gunung dihancurkan, bumi digemparkan. Disitulah alam semesta dihancurkan, dan disitulah permulaan kiamat besar. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada makhluk-makhluk yang tidak membebani Allah Azza wa Jalla. Seluruh alam dihancurkan, dihancurkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik wajah yang sangat mulia. Tetapi di sana Allah kehendaki ada makhluk-makhluk yang ketika terjadi kiamat besar Allah tidak hancurkan. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, dan juga Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama akidah lainnya menyebutkan bahwa di antara makhluk Allah yang tidak Allah hancurkan itu jumlahnya ada 8. Kemudian yang pertama yaitu Al-Jannatu atau surga, yang kedua yaitu An-Nar atau neraka. Kedua makhluk ini sudah Allah ciptakan dan sekarang sudah ada, karena Nabi SAW pernah diperlihatkan keduanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan pada kesempatan lainnya, surga adalah tempat yang Allah peruntutkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja, dan juga untuk ahli maksiat tetapi dia masih mentauhidkan Allah. Yang ketiga yaitu Arsy. Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan Arsy. Makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah Arsy, dan Arsy Allah ini berada di atas air. Artinya di atas langit ada lautan, dan singgasana itu berada di atas langit. Yang keempat yaitu kursi. Tidak akan Allah hancurkan pada hari kiamat, dan saking mulianya kursi ini sampai ayat itu langsung diberi nama dengan ayatul kursi. Bahkan kata ulama tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Yang kelima, Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz disebutkan dalam surah Buruj, fi lauhil mahfuz. Lau itu semacam papan. Disebutkan para ulama yang dimaksud lau ini adalah makhluk Allah, satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir-takdir makhluk diletakkan di situ. Sejak sampai pena menulis sampai kiamat dibangkitkan dicatat di situ. Yang keenam yaitu Al-Qalam. Al-Qalam makhluk kedua yang Allah ciptakan. Kemudian kolam mencatat di lau yang dijaga yang disebut mahfuz. Ada yang mengatakan bahwa letak lauhil mahfuz dan juga kolam berada di dalam arsy. Yang ketujuh, ruh wal ajmu. Ketika kiamat dibangkitkan, kemana ruh pergi? Tatkala ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, disitulah kata para ulama azab kubur terputus di sini. Ruhnya orang-orang beriman berada di fi'liyan, diletakkan di tempat yang paling tinggi. Sementara adapun ruh-ruhnya orang kafir dan munafik diletakkan di fisijin, diletakkan di tempat yang paling besar, di dasar di perut bumi. Disitulah ruh tersimpan. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 itu al-ajmu, ujung tulang ekor manusia. Semua manusia punya tulang ekor. Walaupun badan kita hancur dimakan tanah, dimakan cacing tanah, dihantam oleh kiamat hingga bumi ini hancur sehancur-hancurnya, tetap tulang ekor manusia itu tidak akan Allah hancurkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia dari situ. Dan Allah ketika membangkitkan kedua kalinya lebih mudah dibandingkan pertama kali menciptakannya. Dari sini jelaslah bahwa makhluk-makhluk ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ketika Allah menghancurkan sehancur-hancurnya alam semesta ini.